Alexei Sarana menjadi satu-satunya pecatur yang menang di babak ke-6 Tata Steel 2025. Untuk sementara, Abdusattorov dan Pragnananda masih memimpin, diikuti oleh Gukias di posisi ketiga. Di video kali ini, kita akan melihat keseruan game antara Alexei Sarana melawan Vladimir Fedosev. Permainan dimulai dengan D4 setelah D5 C4 gambit mentri dijawab E6, lalu kuda C3 gajah E7. Ini adalah pembukaan gambit mentri ditolak. Terjadi pertukaran pion, pion makan pion. Setelah itu gajah F4 menekan pion C, dibalas C6 dan mentri C2. Setelah kuda ke petak F6 persiapan rokade H3, Alexei Sarana memainkan langkah profilaksis, mencegah lompatan kuda atau gajah ke petak G4. Ini langsung dibalas dengan mentri A5. Mentri menyeberang untuk mulai menekan. Kemudian E3 mempersiapkan gajah petak terang, dibalas kuda E4, tantangan pertukaran kuda, lalu gajah D3. Setelah itu kuda ke petak A6. Permainan kemudian berlanjut. Mentri A4, tantangan pertukaran mentri. Oleh karena itu, Fedosev melarikan mentri ke petak B6. Namun, lagi-lagi Alexei Sarana menantang pertukaran mentri. Kali ini, Fedosev tidak menghindar. Dia memilih gajah F5. Ini membuka peluang baginya untuk rokade di sayap mentri maupun sayap raja. Langkah ini sekaligus mengundang Sarana untuk makan mentri terlebih dahulu. Akan tetapi, Alexei Sarana tidak makan mentri. Dia menukar gajah dengan kuda. Setelah pion makan gajah, pion hitam mencengkram petak D3 dan juga petak F3. Selanjutnya, Alexei Sarana mengembangkan kuda raja ke petak E2. Setelah kuda ke petak B4, putih langsung rokade, begitupun dengan hitam. Mentri mundur ke petak D1, dijawab gajah G6, persiapan mendorong pion F. Oleh karena itu, gajah mundur ke petak G3, mempersiapkan kuda untuk menempati petak F4. Sesuai dengan rencana, Fedosev mendorong F5, lalu kuda menyerang gajah, gajah mundur F7. Setelah itu, pion mengancam kuda. Kuda mundur kembali ke petak A6. Alexei Sarana kemudian mendorong B4. Sepertinya dia sedang merasa unggul dan mulai menekan. Di posisi ini, Vladimir Fedosev menarik mundur mentri ke petak D8, lalu Alexei Sarana kembali mendorong pion. Dia ingin membongkar petak center. Di posisi ini, langkah terbaik menurut engine adalah kuda mundur ke petak C7. Akan tetapi, Fedosev memilih mentri C8, memberikan shadowing pada kuda. Ini langsung dibalas dengan benteng C1, shadowing balik pada mentri hitam. Vladimir Fedosev tidak mau kalah. Benteng E ke petak D8 memberikan shadowing balik pada mentri putih. Oleh karena itu, mentri lari ke petak A4. Selanjutnya, Fedosev mendorong C5 dan ini dibalas dengan benteng F ke petak D1. Alexei Sarana mengerahkan seluruh perwiranya untuk membantu pion. Di posisi ini, Vladimir Fedosev menukar pion, ancaman pada kuda. Akan tetapi, Alexei Sarana tidak makan pion. Dia menempatkan kuda di petak B5, membuka ancaman pada mentri. Dan Vladimir Fedosev menutup ancaman ini dengan gajah C5. Langkah yang tidak tepat menurut engine. Terjadi pertukaran pion, ancaman pada gajah, dan kuda makan pion. Di posisi ini, terdapat sebuah langkah yang menarik. Menurut engine, langkah terbaik adalah kuda ke petak E6. Di mana jika hal itu terjadi, gajah bisa makan kuda, akan tetapi pion makan gajah. Setelah benteng makan benteng, benteng makan benteng, kuda bisa ke petak D3, namun kuda C7. Putih sangat menekan. Akan tetapi di posisi ini,
Alexei Sarana memilih varian gajah H4. Benteng terancam sehingga menyingkir ke petak D7. Setelah itu, kuda makan pion. Sebuah langkah kombinasi yang menarik. Apabila gajah makan kuda, maka benteng akan makan menteri. Setelah benteng makan benteng, menteri makan benteng. Putih menang kualitas. Dan apabila benteng makan kuda, maka menteri makan benteng. Setelah gajah makan menteri, benteng makan menteri. Skak. Gajah harus menutup skak. Benteng makan gajah. Raja terpaksa lari ke petak F7. Lalu benteng D8. Putih menang 1 perwira. Tentu saja Vladimir Fedosev tidak ceroboh untuk makan kuda beracun. Di posisi ini, dia menempatkan menteri di petak E8. Sebuah langkah yang tidak tepat menurut engine. Alexei Sarana kemudian memainkan langkah bagus, benteng makan gajah. Sampai di sini, Alexei Sarana unggul 1 perwira. Namun, itu hanya sementara. Kuda mundur ke petak A6. Benteng dan kuda putih terancam. Alexei Sarana memilih untuk menyelamatkan benteng setelah benteng makan kuda D6. Vladimir Fedosev di posisi ini sepertinya sangat tertekan dengan pion bebas. Dia mencoba untuk mencari serangan balik. H6, persiapan forking. Tentu saja, gajah langsung ke petak E7. Kemudian, Fedosev mendorong B5. Langkah ini membuat Alexei Sarana semakin unggul. Menteri makan pion gratis. Setelah itu, benteng makan gajah. Hal ini sekaligus menantang pertukaran menteri dan Alexei Sarana memakan menteri. Setelah benteng makan menteri, pion D7 semakin merepotkan hitam. Pion bebas ini betul-betul menjadi momok yang sangat menakutkan untuk hitam. Apabila di posisi ini benteng D8 untuk menghentikan laju pion, maka ada balasan benteng C8. Hitam mungkin bisa mencoba benteng mundur, namun bentengnya akan dimakan. Setelah benteng makan, pion promosi, benteng makan menteri, benteng makan benteng. Putih unggul kualitas. Oleh karena itu, Vladimir Fedosev mencoba dengan cara kuda mundur ke petak C7, membiarkan pion makan benteng. Namun, di posisi ini, Alexei Sarana punya balasan, pion promosi. Dia tidak makan benteng, sehingga setelah benteng makan menteri, benteng makan benteng, kuda menutup. Ini membuat benteng menempati baris ke-8. Setelah itu, Alexei Sarana mendorong H4. Raja lari ke petak H7, kemudian kuda E6 memberikan kuda. Namun, raja ke petak G6. Kuda kembali ke petak F4, skak, raja F6. Setelah itu, benteng ke baris ke-8. Kuda betul-betul terancam. Di posisi ini, Vladimir Fedosev tidak menyelamatkan kuda. Dia menyerang balik dengan pion G5. Pion makan pion, pion makan pion. Setelah itu, kuda D5, sebuah tempo skak. Gajah makan kuda, benteng makan gajah. Setelah itu, raja mencoba untuk menyerang benteng, akan tetapi benteng ke petak C5. Serangan langsung pada pion F. Vladimir Fedosev belum menyerah. Dia mencoba dengan kuda ke petak D6. Namun setelah G4, Vladimir Fedosev akhirnya menyerah. Apabila pion makan pion, maka tentu saja benteng akan makan pion. Apabila benteng ke petak F7 mencoba untuk menjaga pion F, maka pion makan pion. Dengan apapun pion ini diambil, hitam akan kalah. Sebagai contoh, jika kuda makan pion, maka benteng E5, skak, raja harus lari. Dan kemanapun raja lari, kuda akan jatuh. Atau jika benteng yang makan pion, maka benteng makan kuda, skak, raja makan benteng, kemudian benteng makan benteng. Putih kembali menang.